Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 18 Mei 2024, Pekan ke-7 Paskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 28, ayat 16 sampai dengan 20, dilanjutkan ayat 30 sampai dengan 31. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." 2 tahun penuh, Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 21, ayat 20 sampai dengan 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku," Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kepo. Pada zaman ini, ada banyak singkatan gaul yang berkembang di masyarakat, khususnya di kalangan anak muda. Salah satu singkatan gaul yang cukup familiar adalah kepo. Kepo merupakan singkatan dari knowing every particular object. Konon, kata kepo berasal dari kata kaipoh yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari di Singapura. Kaipoh berarti sifat seseorang yang selalu ingin ikut campur masalah orang lain, atau orang yang memiliki rasa penasaran yang lebih dan ingin tahu akan segala hal. Injil hari ini menceritakan tentang Petrus yang kepo dengan masa depan Rasul Yohanes. Petrus bertanya kepada Yesus tentang apa yang akan terjadi kelak dengan murid yang dikasihi Yesus. Bagi Yesus, sebenarnya Petrus tidak perlu mempertanyakan hal itu. Sebab segala urusan yang terjadi dengan kehidupan orang lain di masa depan adalah rahasia Allah dan menjadi urusan Tuhan.
hal yang sebenarnya lebih penting dilakukan Petrus adalah mengikuti Yesus dan melanjutkan karya pelayanannya untuk memberitakan kepada semua orang tentang kerajaan Allah dan keselamatan. Apa yang diharapkan Yesus kepada Petrus juga menjadi ajakan bagi kita semua. Kita tidak perlu memusingkan diri dengan pertanyaan-pertanyaan dan segala hal yang bukan menjadi urusan atau bagian kita. Apa yang menjadi misteri ilahi, biarlah tetap menjadi misteri. Bagian kita adalah mengikut Yesus dengan setia dan melakukan seperti apa yang Yesus lakukan bagi dunia. Kita pun tidak perlu iri hati pada karunia dan talenta yang dianugerahkan Allah pada orang lain dan cara mereka berkarya. Setiap orang mempunyai tugas dan cara masing-masing dalam mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus bukan tentang berlomba-lomba dengan orang lain untuk mendapatkan pengakuan dunia. Lakukanlah segala sesuatu dengan tulus dan setia. Percayalah bahwa kelak kita pun akan mendapatkan yang terbaik karena hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Tulisan oleh R.P. Hendrikus Dasrimin Occam. Marilah kita berdoa. Allah yang baik, aku ingin memiliki semangat seperti Rasul Paulus yang mencintai sesama dengan tulus hati. Kobarkanlah api Roh Kudus-Mu dalam hatiku, agar tidak suam-suam kuku dalam berelasi dengan sesama. Berkati niat-niatku ini, agar dapat kulaksanakan dalam karya yang nyata. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.